Penyebab keguguran akan mirip dengan penyebab ketidaksuburan tadi. Ya mungkin ada infeksi, mungkin ada faktor sperma, mungkin ada faktor sel telur. Nah faktor-faktor lain tentu kita mesti periksa. Sama periksa sperma. Suami biasa menolak tuh, dok, saya udah punya anak, buat apa lagi saya diperiksa spermanya ya. Kita dengan logika sederhana, Pak, Bapak punya anaknya udah 10 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Sama itu seperti orang, Pak, Bapak gulanya normal nggak? Kolesterolnya normal nggak? Normal. Kapan periksanya? 4 tahun yang lalu. Apa kita mau pakai data 4 tahun yang lalu untuk menjawab pertanyaan yang terjadi sekarang? Tentu tidak kan? Untuk menjawab gulanya berapa, tentu kita periksa ulang gulanya hari ini juga kan gitu. Kolesterol juga begitu, sperma juga begitu. Kita harus periksa ulang. Nah balik mengenai keguguran, kalau keguguran kita mesti lihat faktor spermanya gimana. Terus kemudian faktor sel telur yang terkait usia bagaimana. USG ada nggak kelainan rahim, kelainan bentuk rahim, ya dengan berbagai macam variasinya. Terus kemudian kita cari ada infeksi nggak. Dari sisi endokrinologi, hormonnya normal nggak, ada gula nggak dia, gangguan gula, gangguan hormon. Terus kemudian ada polikistik ovarian syndrome nggak, ada hiperandrogenisme nggak dia. Dan kemudian yang sekarang yang paling populer yang orang sudah makin mengerti, masyarakat kita makin mengerti, ada penggumpalan darah nggak di situ, ya ada autoimun nggak di situ. Nah ini yang kita mesti explore satu demi satu sesuai dengan protokol yang ada. Tentu nggak langsung semuanya diperiksakan karena ini juga terkait dengan satu strategi yang mesti menetapkan skala prioritas. Kedua juga karena ini juga tidak berbiaya murah. Jadi kita baiknya melakukan satu demi satu, gitu. Jangan langsung, oh kita periksa semua dengan biaya tinggi pada akhirnya jadi tidak efisien juga buat pasien. Tapi tentu kita mesti mencari satu demi satu penyebab yang saya bisa sebutkan tadi. Mungkin dulu pasiennya nggak gemuk, sekarang gemuk banget. Ya jangan-jangan obesitas ini sangat terkait loh dengan produksi hormon estrogen, ya sangat terkait juga loh dengan gangguan metabolisme gula, ya ada namanya resistensi insulin di situ. Bisa terganggu metabolisme gula di dalam tubuhnya ketika dia gemuk. Bisa terganggu produksi hormonnya ketika perempuan ini gemuk gitu. Jadi benar-benar kita nilai ulang kembali, kita coba cari tahu apa sih penyebab kegugurannya. Umumnya yang kita lakukan itu periksa lab dan lain-lain. Terima kasih. Umumnya setelah seorang wanita mengalami keguguran spontan dan pada pemeriksaan berikutnya dengan USG kita lihat sudah bersih, nggak ada jaringan tertinggal atau sisa di dalam, dan seorang wanita itu sudah mengalami menstruasi kembali, di situ kita sudah cukup yakin bahwa secara kesehatan dia sudah siap untuk hamil kembali. Nah tapi kita perlu juga memperhatikan kondisi psikologis dari wanita tersebut. Apakah secara mentally dia sudah siap untuk hamil lagi? Jadi jangan terlalu di-push, jangan terlalu dipaksa. Kita akan diskusikan dengan biasanya kalau di ruang praktek itu kita akan justru tanya balik. Ibu udah siap nggak untuk hamil lagi? Atau mau liburan dulu? Gitu, mau istirahat dulu? Nah, setelah siap nanti toh, ya ibu umurnya sekarang baru 32 tahun, masih cukup waktu. Kalau mau ditunda 1-2 bulan nggak akan ada perbedaannya gitu Bu. Ya, jadi itu kita dekati secara holistik manusianya, jangan hanya secara, oh anatominya sudah siap Bu, tenang aja. Tapi kita tidak memperhatikan kondisi psikologi dari pasien kita yang sebenarnya sedang berduka, sedang kecewa, atau mungkin sedang marah dengan keadaan yang dia sedang alami.